Saudara, saya akan membahas satu tema yang berkata bahwa apakah miskin itu sebuah takdir? Jawabannya macam-macam karena miskin itu banyak macamnya, tetapi berasal dari dua pokok atau dua pohon, yaitu satu miskin materi dan yang kedua miskin rohani. Kalau miskin materi itu bentuknya banyak. Contoh, tidak punya rumah, masih dikontrakan. Yang kedua, belum punya kendaraan pribadi dan masih mengakses kendaraan umum. Dan yang ketiga, setiap hari itu makan apa adanya. Yang keempat, punya hutang di mana-mana. Di pinjol ada, di koperasi ada, di tetangga dan kenalan ada, di bank ada, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan miskin rohani itu, yang pertama selalu dibenci orang lain, yang kedua selalu ditekan-tekan, dan yang ketiga selalu dikejar karena hutang, dan yang keempat selalu ingin dihormati dan dipuji-puji. Dan yang kelima adalah ingin menjadi orang kaya. Itu juga termasuk miskin rohani. Saudara, ketika masih di bangku SMA dulunya, dan dalam pelajaran fisika sudah diajarkan bahwa gaya dan beban itu selalu seimbang. Saya ulangi, gaya dan beban itu selalu seimbang. Semakin banyak gaya, beban semakin berat. Dan di dalam kehidupan nyata, teori ini sudah berlaku atau terjadi. Contoh, orang yang punya satu kartu kredit tidak puas, maunya punya banyak kartu kredit. Contoh lagi, orang yang punya mobil Avanza juga tidak puas, maunya punya Fortuner. Semakin gaya, semakin berat beban yang saudara akan pikul. Saudara, ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, tidak kelihatan mewah dan eksotis, tetapi dia merasa bahagia sekali bercengkrama bersama teman-temannya, selalu hidup damai dan berdampingan dengan orang lain, dapat membantu orang lain yang berada dalam kesulitan hidup, atau istilahnya ringan tangan lah. Sedangkan di sisi lain, orang bergelimang harta, punya usaha bagus, berkelas tingkat dunia lagi, berskala nasional lagi, tapi hidupnya tidak pernah sejahtera, tidak pernah damai. Sebentar-sebentar berurusan dengan polisi lah, sebentar-sebentar berurusan dengan KPK lah, berurusan dengan debt collector lah, macam-macam masalahnya. Sehingga hidupnya tidak pernah tenang. Itu tadi yang saya bilang, gaya dan berat itu selalu seimbang. Semakin saudara bergaya, maka semakin berat hidupmu. Saudara, dalam hidup ini ada orang yang rajin sekali mengumpulkan harta yang banyak, tetapi merasa tidak berkelebihan. Padahal atau sedangkan ada orang yang tidak mengumpulkan harta banyak, biasa-biasa saja atau hidupnya pas-pasan, tapi tidak pernah berkekurangan. Biasa-biasa dapat makan 3 kali sehari, punya anak, punya istri, mereka jalan-jalan dan bersenang-senang, tidak merasa berkekurangan, hidupnya pas-pasan, bahagia sekali, sukacita sekali. Tapi ada orang yang tidak seperti itu, selalu dikejar-kejar orang karena ingin kaya, pinjam sana, pinjam sini untuk bikin modal usaha dan lain-lain sebagainya. Terakhir dia dikejar-kejar oleh penagih hutang, debt collector, dan lain-lain sebagainya. Makanya tadi saya katakan, semakin beban, semakin berat gayamu, berat itu akan semakin berat. Dia teorinya sudah ada, tinggal saja saudara mau ikuti atau tidak. Nah, dalam hidup ini, saudara-saudara, ada orang yang kehilangan uang, menangisnya, sedihnya, wah, setengah mati.
Padahal kalau waktu yang hilang dia tidak pernah menangis. Dia senyum-senyumnya saja. Duduk bercengkerama dengan kawan-kawan. Buang-buang waktu main sana main sini. Ya seperti tidak ada merasa punya beban hidup lah. Saudara tidak pernah akan tahu waktu hidupmu sampai kapan. Entah 60-an, 70-an atau bahkan 40-an, 30-an, saudara tidak pernah akan tahu. Yang tahu itu hanya Sang Pencipta. Oleh karena itu waktumu yang ada jangan sia-siakan Pak Ibu. Tolong gunakan dengan sebaik-baiknya karena waktu tidak akan kembali. Uang bisa kembali, kita rugi, kita kena rampok, kita miskin, kita bisa mencari uang dan uang bisa didapat malah bergelimang harta. Tetapi waktu tidak pernah kita putar untuk kembali lagi. Jadi tangisilah waktu hidupmu, bukan uangmu tapi waktu hidupmu. Hidup ini adalah untuk Pencipta kita. Kita harus gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti saya, sekarang saya sudah hidupnya senang membagi-bagi hasil usaha saya kepada orang lain supaya dapat menikmati juga. Saya memperhatikan orang miskin, orang yang berkekurangan. Saya merasa senang sekali bahwa saya sudah dapat melakukan seperti itu dalam hidup saya. Karena apa saudara? Dalam hidup saya selalu memanfaatkan setiap detik, setiap menit yang saya lewati. Saya tidak sia-siakan itu. Itulah kekayaan yang terbesar dalam hidup saya adalah waktu yang saya harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Saudara, di suatu waktu nanti saudara tidak pernah akan sadar bahwa waktu hidupmu akan habis. Tanda-tandanya gampang. Fisik tidak sekuat dulu lagi. Pemandangan sudah tidak bagus lagi, ya, gerakmu sudah terhalang dan lain-lain sebagainya. Uangmu semakin menipis dan satu hari lagi Anda akan mengakhiri hidupmu di bumi ini. Ya kalau hidup susah di bumi ya jangan hidup susah, sudah mati tambah susah lagi. Hidup tuh harus senang, supaya mati ya saudara sudah hidup senang. Jadi tidak perlu risau-risau banyak-banyak. Hidup tuh harus nikmati, cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi juga jangan lupa, jangan selalu hutang sana, hutang sini, terus tidak dibayar, saudara dikejar-kejar. Nah itulah definisi miskin terletak di sini. Bagaimana saudara bisa hidup membahagiakan orang lain, membuat orang lain senang, itu pahalamu besar saudara. Jangan saudara hidup ini dibenci orang terus tiba-tiba yang paling fatal adalah saudara dibenci sampai dengan dibunuh atau dibuat sulit hidup. Wah itu konyol namanya. Itu hidupmu sia-sia sekali. Saya sudah pernah expose ini di video-video saya yang terdahulu. Tapi karena saya melihat bahwa penontonnya kurang banyak dan tidak ada yang memberikan tombol like-nya, sehingga saya mengulangi bahwa pengalaman hidup seperti yang saya jalani ini tidak semua orang dapat hidup seperti saya. Saya itu tidak suka menciptakan utang, tetapi saya bisa membantu orang lain untuk hidup. Tidak ganti pun saya tidak marah karena itu ikhlas pemberian saya secara dan punya kebahagiaan sendiri saudara-saudara. Bisa membantu orang lain untuk keluar dari masalah itu punya hikmat tersendiri, punya kebahagiaan, punya kesenangan tersendiri. Jangan saudara sudah kasih pinjam dia terus diikuti, ditagi-tagi terus, kasihan dong. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi, kamu bebani dia tambah lagi. Ya, itu dia punya imbalannya tidak bagus ketika saudara mati dan jiwa saudara harus bertanggungjawabkan itu berat. Memang berbicara tentang orang miskin atau kategori yang disebut miskin itu banyak fenomenanya, banyak bentuknya. Ada orang yang tidak punya apa-apa tapi kelihatan dia hidup senang sekali, bahagia sekali, suka cita sekali dapat membantu orang lain. Ada orang yang bergelimang harta tapi pelitnya minta ampun. Dia tidak dapat hidup
berdampingan dengan tetangga lain, malah dia benci-benci tetangganya atau suka ya menyendirilah, seperti dia hidup di planet ini dia sendiri saja, tidak butuh orang lain hidup berdampingan dengan dia. Ini termasuk kasus yang sangat berat sekali karena hidup manusia ini hidupnya bersosial. Kalau yang sangat sombong seperti itu, memang sombong itu dibenci Tuhan loh. Dalam agama apa saja, sombong itu dibenci oleh Tuhan. Jadi di dalam hidup berdampingan itu satu harus peduli yang satu, satu peduli yang lain. Kita akan bertemu lagi di video-video saya yang berikut dan saya akan membahas banyak tentang hal ini.